Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari pesantren Nur Inka Nusantara Madani di Amerika Serikat. Menyambung pembicaraan kita kemarin tentang COVID-19, bahwa betapa banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil. Hal ini saya sengaja menyampaikan beberapa pelajaran karena terkadang kita terbawa arus untuk memikirkan berbagai macam teori yang terjadi di balik dari peristiwa ini. Teori konspirasi kerap kali terbangun dengan macam-macam bentuk. Persis ketika terjadi 9/11. Hingga saat ini masih terlalu banyak teori yang kita dengarkan. Apakah itu by design atau memang direncanakan? Apakah itu dilakukan oleh orang-orang tertentu dan lain sebagainya. Teori-teori yang ragam, yang banyak bentuknya ini tentunya memerlukan pembenaran, memerlukan bukti-bukti untuk sampai kepada sebuah kesimpulan. Tapi dalam pengalaman kita kerap kali bahwa teori-teori ini mengambang, berkembang, bahkan tumbuh menjadi sebuah isu besar yang tidak pernah menemukan solusi. Dan oleh karenanya, daripada menghabiskan umur kita untuk membicarakan teori-teori yang macam-macam itu, ada baiknya kita fokus pada mengambil i'tibar, hikmah, pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dari sebuah peristiwa yang terjadi dalam hidup kita apapun bentuknya itu. Saya kira termasuk peristiwa merebaknya apa yang disebut dengan COVID-19 atau Corona yang bermula dari Wuhan, China. Kemarin saya menyebutkan dua hal. Pertama, saya memulai itu karena merupakan isu besar yang sedang dihadapi oleh umat kita dan umat manusia. Pertama, tentang bagaimana krisis besar yang dihadapi oleh umat kita saat ini dalam bentuk friksi, dalam bentuk perpecahan, dalam bentuk kegagalan membangun kebersamaan dan kesatuan. Sesungguhnya ini adalah virus terbesar yang dihadapi oleh umat Islam sekarang ini. Kita melihat apa yang terjadi di Timur Tengah, apa yang terjadi di Asia Selatan, bahkan apa yang terjadi di dunia Islam secara umum. Kegagalan umat Islam untuk membangun kekuatan dalam bidang mana saja, termasuk ekonomi, politik, bahkan hubungan internasional, membela saudara kita di Palestina, di Kashmir, di Rohingya, di Cina dan lain sebagainya. Semuanya karena kegagalan kita membangun kesatuan. Maka saya kira pelajaran pertama yang kita ambil dari COVID-19 ini adalah bahwa ketika umat Islam menghadapi satu musuh besar bersama seperti COVID-19 ini, maka mereka bisa menyatukan pendapat dan opini. Mereka sepakat misalnya bahwa salat Jumat untuk sementara ditiadakan, demikian juga salat-salat berjamaah untuk sementara ditiadakan, tidaklah bertentangan dengan ajaran Islam. Ini adalah pelajaran penting bahwa ketika kita terdesak, maka kita bisa bersama-sama membangun kesatuan dan kebersamaan. Kenapa COVID-19 bisa mempersatukan kita? Sementara kemiskinan, sementara perpecahan itu sendiri, sementara kebodohan yang masih merajalela di berbagai negara muslim, tidak bisa kita jadikan sebagai musuh bersama untuk kita membangun kebersamaan dan persatuan. Yang kedua, kemarin saya menyebutkan pentingnya untuk membangun global partnership. Bahwa dunia kita adalah dunia yang interconnected, dunia yang interdependent, bahwa tidak satu negara pun yang bisa berdiri sendiri dan mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada dengan sendirinya tanpa negara dan bangsa yang lain. Dan oleh karenanya di hadapan kita sebenarnya hanya ada satu opsi, satu pilihan. Dan pilihan itu adalah bahwa semua umat manusia harus berani untuk mengurangi batas-batas dan kemudian membangun kerjasama dan kebersamaan itu. Karena kita semua hidup dalam satu rumah kecil yang bernama dunia ini. Satu orang yang melakukan kesalahan, satu kelompok yang melakukan kesalahan akan berimbas kepada orang lain dan akan berimpak kepada kelompok atau bangsa yang lain. Maka ta'aruf dalam bahasa Al-Quran menjadi sangat krusial, menjadi sangat penting untuk kita bisa lakukan pada kesempatan ini. Pada kesempatan ini saya ingin kembali kepada basic, pelajaran penting daripada COVID-19 ini. Dan pelajaran yang saya maksud adalah bahwa betapa peristiwa merebaknya COVID-19 ini
menjadi pengingat penting bagi kita yang sangat mendasar untuk kembali memperkuat keteguhan jiwa, kebesaran hati, menguatkan fondasi kehidupan kita, iman kita. Artinya apa? Bahwa betapa sebuah ciptaan kecil yang bernama virus yang tidak nampak dengan mata biasa ini begitu menggoncang dunia, bahkan negara-negara besar superpower seperti Amerika Serikat. Sepertinya manusia lemah. Sepertinya manusia tidak bisa melakukan apa-apa. Dan disitulah kemudian tersembunyi sebuah hikmah besar yang membuka mata hati kita, nurani kita, untuk mengatakan bahwa di balik dari segala yang ada di hadapan mata kasat kita ini, ada kekuatan, ada kebesaran, dan ada otoritas tunggal. Itulah kekuatan dan otoritas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa dalam hidup kita ini ada yang mengatur, ada Al-Mudabbir. Dan Al-Mudabbir itu adalah Al-Khaliqul Malik, yang menciptakan, yang memiliki. Dan yang mencipta dan memiliki alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan karenanya manusia kemudian harus tersadarkan bahwa pada saat-saat seperti ini kita harus menyadari akan kebesaran Allah. Kita harus menyadari akan kekuasaan Allah. Kita harus menyadari akan kerajaan Allah yang maha luas dan maha kuat. Kita harus menyadari di sisi lain bahwa betapa kita manusia, apapun kelebihan kita, kekuatan kita, apapun kemampuan yang kita miliki, sesungguhnya la haula wala quwata illa billah. Kita terbatas dalam segala hal. Dan oleh karenanya kelemahan, keterbatasan kita, ketidakmampuan kita harus terrefleksi dalam kemampuan kita membangun kekuatan iman, keyakinan yang kokoh bahwa sesungguhnya alam semesta ini dikendalikan oleh yang maha pengendali tunggal, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maka pencipta langit dan bumi inilah yang memiliki kontrol penuh terhadap kehidupan kita. Kita manusia terkadang merasa dan bahkan mengaku bahwa kita memiliki kemampuan. Kita manusia terkadang merasa mengetahui, tapi sungguhnya pengetahuan kita begitu sangat terbatas. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah saya berikan kepada kamu kecuali sedikit dari pengetahuan itu. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, wa fawqa dzil ilmin alim. Di atas semua orang yang memiliki ilmu dan kemampuan itu, ada yang lebih berilmu lagi, ada yang lebih tahu lagi, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hikmat ketiga yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini adalah mari kita kembali menjadikan momen ini, kesempatan ini untuk menguatkan kembali posisi kita sebagai orang yang beriman. Mari kita buka jiwa dan hati kita, mengadangkan wajah kita ke langit dan mengakui kembali akan kelemahan kita dan kekuasaan serta kehebatan dan ketidakterbatasan pencipta langit dan bumi yang mengontrol segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan itu kita semua semakin tumbuh kokoh kuat dalam keimanan, tidak frustrasi, tidak panik walaupun mengambil segala jalan yang mungkin untuk memproteksi diri kita, untuk menjaga diri kita. Tapi kita percaya bahwa sungguhnya yang menentukan segala sesuatu, besar atau kecil, dalam pertimbangan dan penglihatan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Hadanallah. Salam dari pesantren Nur Inka Nusantara Madani yang ada di belakang saya ini. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.